A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri, kami doakan semoga para sedulur semuanya beserta keluarganya selalu sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dibukakan, dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala cita-cita dan juga hajatnya, yang terpenting diberikan keistiqomahan dalam ibadah-ibadahnya. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Salam serta salawat senantiasa selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali kami pada Padepokan Cahaya Siliwangi akan menghadirkan sebuah konten viral berkaitan situasi, kondisi maupun sosok ataupun tokoh yang fenomenal yang sedang menjadi pembicaraan ramai di masyarakat umum tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kondisi Israel ya. Kita akan kembali melanjutkan perjalanan tentang Israel. Melanjutkan di part sebelumnya kita mendapatkan satu informasi yang sangat penting waktu itu ya. Kita berdialog 2 kali dengan sosok goib yang menjadi penggerak ataupun yang melakukan pembakaran hutan-hutan Israel. Kita mendapatkan informasi bahwa ternyata sudah masuk pasukan baru, kelompok pasukan baru yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari jumlah pasukan yang membakar hutan. Sebenarnya tadinya mau langsung waktu itu ya, karena kesibukan kami baru sempat hari ini, dan kita akan berdialog tentunya dengan kelompok pasukan yang baru ini. Apa saja sebenarnya tugas-tugas dan misinya, dan dari siapakah pasukan ini mendapatkan mandat untuk masuk ke dalam kota ya. Jadi ada perbedaan misi. Jadi kalau pasukan yang awal yang 2 kali berdialog dengan kami di sini, mereka hanya khusus membakar seluruh area hutan ya, yang waktu itu sudah tembus sampai 80%. Dan pasukan baru ini langsung masuk ke dalam kota, dan sasaran-sasarannya yang terlihat kan untuk membakar kota. Berarti kan kota itu kan isinya berarti gedung-gedung, rumah-rumah tempat tinggal, fasilitas umum, pangkalan-pangkalan militer, dan bangunan-bangunan lainnya. Artinya benar-benar sangat menarik ya untuk dikupas. Jadi nanti kita akan berdialog dengan salah satu pimpinan mungkin dari kelompok tersebut. Jadi seperti itu Kang ya. Kita lanjutkan untuk sekaligus mengupdate ya kondisi yang terbaru saat ini sampai sejauh mana yang terjadi. Tapi semalam saya dapat berita malah sekarang udah banjir katanya. Berarti apinya udah selesai atau gimana? Kita lihat aja nanti ya. Oke, kita akan mulai konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin Guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek tempat ini. Radius 100 meter dari tempat kami berada tidak bisa ditembus oleh bangsa jin, iblis, siluman fasik yang berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini ataupun untuk mencuri dengar berita-berita yang akan kami dialogkan. Atas izin Guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, agar goib 7 lapis langit 7 lapis bumi tembus, tidak bisa ditembus oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Dan saya protek kembali tubuh mediator berlapis-lapis tidak bisa ditembus oleh sosok bangsa jin, iblis, siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuhnya. Hanya yang saya izinkan yang bisa masuk dan menguasai tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya mohon malaikat hadirkan salah satu yang memimpin pasukan yang mendapatkan tugas untuk membakar kota-kota yang ada di Israel, untuk membakar bangunan-bangunan yang ada di dalam kotanya. Allah sabar untuk bisa hadir di tempat ini dan masuk dalam tubuh mediator. Allah Astagfirullah. Sinkron. Sinkron, silahkan. Panjenengan saya izinkan untuk menguasai tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron. Energi dan seluruh tubuh panjenengan sinkron dengan tubuh mediator dan energinya Allah. Tersambung otomatis pita suaranya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa berbicara bahasa manusia. Allah. Sallallahu alaihi Sallallahu. Silahkan panjenengan sesuaikan, sinkronkan energi dan tubuh panjenengan dengan tubuh mediator dan menjadi nyaman dalam tubuhnya sehingga bisa berdialog dengan nyaman. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Dan apabila yang masuk dalam tubuh mediator bukan sosok yang saya maksud, hanya penyusup, maka otomatis langsung terlempar ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi. Mohon maaf sebelumnya, apakah benar panjenengan berada di dalam kelompok pasukan yang saat ini berada di dalam kota Israel dan melakukan pembakaran? Betul sekali. Kalau benar, silahkan panjenengan memperkenalkan diri supaya saya lebih enak dengan siapa saya berbicara dan apa posisi panjenengan saat ini dalam pasukan tersebut. Saya dari bangsa Jin yang mendapat tugas untuk menghancurkan negeri itu. Meluluh lantahkan semua yang ada di tempat itu. Apapun yang ada, manusianya, barangnya, dan apa saja yang ada di dalam tempat itu. Ya. Saya salah satu raja yang mendapat tugas itu. Karena bukan hanya saja, banyak sekali pasukan-pasukan yang mendapat tugas dan memang diperintahkan untuk menghancurkan negeri itu. Sudah banyak tempat-tempat yang
kami hancurkan. Begitu juga dengan manusia-manusianya. Tetapi itu belum seberapa. Karena masih banyak lagi. Saya diutus atau diperintah oleh beliau Raja di Raja. Karena saya bukan penghuni negeri itu. Itu saja yang saya jelaskan. Ya, terima kasih. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan ya? Silakan. Jadi panjenengan ini seorang raja. Betul. Dari kerajaan Goi berarti ya? Betul. Di mana kerajaan panjenengan? Saya berada di Nusantara. Oh, dari Nusantara. Tepatnya mana? Di Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Tadi panjenengan mengatakan mendapatkan tugas dan perintah dari raja di raja. Panjenengan didatangi langsung oleh sosok beliau? Dipanggil untuk berkumpul. Oh, berarti serentak perintahnya. Betul. Dikumpulkan dulu dari berbagai kerajaan gitu. Banyak kerajaan yang dipanggil oleh beliau. Kalau panjenengan lihat, yang panjenengan lihat nih, ada kurang lebih kira-kira berapa kerajaan Goib yang mendapatkan perintah? Ada 110. 110 kerajaan. Betul. Dan mereka semuanya berarti bertanggung jawab terhadap pasukannya masing-masing. Betul. Yang penting intinya tugasnya masuk ke dalam kota Israel dan menghancurkan isinya. Betul. Ini kan yang pertama awal waktu saya mengetahui keberadaan panjenengan dan yang lainnya itu kan dari pasukan yang membakar hutan. Dan memang disampaikan jumlahnya jauh lebih besar katanya. Dan yang kalau tidak salah juga mungkin perintahnya hampir sama, pembakaran. Cuma sekarang karena di dalam kota maka yang dibakar itu kan berarti fasilitas-fasilitas umum, alat-alat transportasi, bisa jadi pusat-pusat militer seperti itu ya. Nah, berarti kalau sama dengan membakar, panjenengan ini wujudnya seperti apa? Seekor burung. Burung. Hanya saja kepala saya naga. Burung berkepala naga. Pasukannya juga sama? Sama. Apakah sama dari 110 kerajaan Goib itu semuanya tugasnya membakar? Berbeda. Oh, berbeda. Tidak semuanya membakar. Tidak semuanya. Jadi yang ditimbulkan itu nanti bermacam-macam gitu ya. Betul. Bukan hanya api yang menghancurkan. Bisa mungkin angin, air, penyakit. Penyakit juga. Ya. Penyakitnya seperti apa? Gatal. Jadi tetap mengikuti hukum alam ya. Ya. Artinya misalkan nanti contoh seperti yang api juga kan katanya di sana akhirnya menurut ahli kimia, ahli teknologi, kondisi udara di Israel itu menjadi
negara dengan kondisi udara terburuk karena ada zat racun dari asap-asap yang dikeluarkan api itu. Berarti termasuk itu. Ya, Maksudnya ada ahlinya gitu. iya, Ada yang mengendalikannya, betul sekali. yang menyebarkan asap racun itu. Jadi berbagi tugas berarti ya. Iya, Kalau penjenengan sendiri berarti membakar tugasnya. tugas saya membakar. Hmm. Nah, saya tuh lupa ada berapa kota di Israel itu. Nah, saat ini kan udah berjalan kalau tidak salah 4 hari ya, penjenengan masuk ke dalam kota itu. Kalau dipresentasikan, ini di luar berarti di luar wilayah areal hutan ya, karena hutan sudah ada yang bertanggung jawab sendiri. Area kota yang ada di negara Israel, yang saya tahu baru Yerusalem sama kota apa ya, itu tuh yang tempat militer. Saya baru tahu 2 kota itu, mungkin nggak tahu ada berapa kota. Berapa persen yang sudah eh, menjadikan tugas-tugasnya itu udah terwujud, terlihat dan dirasakan oleh mereka seperti bangunan yang terbakar atau tadi racun-racun, terus dari yang lain sudah berapa persen dari tugas panjenengan dan teman-teman sampai hari ini? Banyak. Sudah banyak sekali. Ada separuh dari luasan kotanya? Tidak, Belum. belum. Nah, untuk pasukan panjenengan sendiri nih yang punya tugas membakar tadi, berarti sama dengan cara kerjanya panjenengan mengeluarkan api. Betul, Berapa pasukan yang panjenengan bawa? 5 miliar. 5 miliar. Apakah jumlahnya setiap kerajaan sama atau beda? Berbeda. Berbeda. Nah, lalu tugasnya ini kan tadi tugasnya suruh misi utamanya menghancurkan negeri itu ya, Betul. Israel khususnya. Berarti adakah batasan waktu panjenengan berada di wilayah itu atau ada menunggu perintah selanjutnya atau sampai benar-benar semuanya luluh lantak di sana? Kami menunggu Hmm. perintah. Lalu sambil menunggu itu apa yang dilakukan? Tetap membakar. Masih berlangsung. Jadi berhenti dan tidaknya itu menunggu perintah gitu ya. Betul, Selama belum ada perintah selanjutnya terus saja gitu. betul. Lalu sekarang apa yang panjenengan lihat dengan kondisi masyarakat di sana, termasuk pemimpin-pemimpinnya yang panjenengan bisa lihat, simpulkan apa yang terjadi dengan mereka? Mereka sudah menyerah. Menyerah gimana? Mereka, Hmm. rakyatnya yang memang tidak menginginkan. Mereka menyerah, pasrah. Nah itu dari sisi rakyatnya, dari masyarakat sipil berarti ya. Betul. Lalu bisa panjenengan juga melihat dari para pejabatnya atau orang-orang penting yang berkaitan dengan perang ini Yang atau sudah orang-orang militernya, apa yang panjenengan lihat? pasti mereka mempunyai ketakutan. Punya ketakutan. Punya ketakutan yang besar. Karena semua yang terjadi di negerinya itu tidak ada yang bisa mengendalikan. Semuanya hancur lebur.
tidak hanya bangunan-bangunan biasa, bangunan-bangunan besar pun ikut terbakar. Dan mereka bingung dengan apa yang sedang terjadi di negara mereka. Jadi mereka masih bingung. Ya, Bukankah mereka berkeyakinan selama ini apa yang terjadi itu karena perubahan suhu ekstrim dan kondisi panas yang memang ekstrim? Apakah masih ada keyakinan ke arah sana? itu hanya ungkapan agar tidak semua orang bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Karena sebenarnya di sana sudah terjadi kekacauan. Ya. Hanya saja tidak semua orang bisa melihatnya. Terus kalau mereka membohongi seperti itu, keuntungannya apa untuk mereka? Mereka takut kekhawatiran mereka akan melemahkan negara-negara yang akan membantunya. Justru kalau yang negara yang dibantu itu kan karena merasa memang butuh bantuan. Betul. Tetapi mereka tidak mau menunjukkan kehancuran yang terjadi di negerinya. Gitu. Berarti selama 4 hari nih dari waktu itu saya dialog dengan yang membakar hutan dan masuknya Panjenengan malamnya, sudah adakah bantuan dari negara-negara lain? Sudah ada. Ada. Hanya dalam bentuk makanan. Maksudnya bukan untuk mengatasi kondisinya, bukan? Bukan. Bantuan itu bantuan kemanusiaan berarti. Betul. Karena negara yang membantunya pun sama sebenarnya, mempunyai ketakutan. Sudah ada rasa takut. Ya. Ketakutan mereka tentang apa itu? Tentang semua yang terjadi di negaranya. Maksudnya gimana maksudnya? Mereka takut ketika mengirimkan pasukan dan akhirnya pasukannya itu akan mati dengan sia-sia. Karena kondisi negeri itu pun sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditinggali. Tidak sedikit orang yang mati. Gitu. Karena ini bukan peperangan. Mereka masih menahan pasukan-pasukannya. Nah terus sekarang yang Panjenengan lihat saat ini kan kondisi yang sedang dihancurkan bukan hanya tempat kosong seperti hutan kemarin, tapi juga tempat warga sipil ataupun ya keseluruhan lah, seluruh fasilitas yang dimiliki negeri tersebut. Apakah Panjenengan masih melihat aktivitas mereka melakukan seperti yang pernah mereka lakukan sebelum Panjenengan masuk? Mereka masih menyerang pasukan perdamaian, mereka masih berusaha menyerang Palestina. Masih adakah gerakan-gerakan itu? Masih ada. Masih ada. Ya. Karena mereka masih menyimpan tentara-tentara. Bagaimana mereka dari pasukan negeri itu maksudnya berkomunikasi dan menyuplai kebutuhan mereka sementara kondisi dalam kota mereka sendiri sedang
carut marut luar biasa. Ya itu tadi. Dengan strategi-strategi mereka, mereka berusaha untuk menyelamatkan negerinya dan masih melakukan penyerangan. Jadi sama sekali mereka tidak menggunakan dasar keimanan mereka untuk bisa membaca kejadian yang terjadi ini ya. Mereka selalu melihat tetap ini dari sisi ilmiah cuaca berarti. Tuh. Dan mereka masih punya keyakinan bisa mencari solusi atau jalan keluarnya. Padahal saya sudah pernah waktu itu menyampaikan ancaman pada pasukan yang waktu itu menyerang pasukan TNI, di mana mereka saya berikan peringatan kalau dengan kejadian-kejadian ini masih saja mereka berusaha untuk menzalimi Palestina, maka negeri mereka termasuk mereka juga akan diluluh lantakan, dibersihkan dari dunia ini. Berarti mereka sama sekali tidak menerima sinyal itu. Ya. Tidak bisa menerima atau belum mendengarnya. Mereka Hmm. masih berpikir bahwa semua yang terjadi di negerinya itu nanti akan selesai dan mereka akan menyiapkan kembali pasukan-pasukan untuk Membantu gitu. Makanya masih yakin itu ya. ya. Padahal saya baca di media ada berita terbaru, tapi entah ini berita hoak atau memang sedang terjadi. Pimpinan negeri itu Netanyahu itu katanya sudah mengambil sikap untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Apakah itu berita bohong atau Itu hanya dibuat-buat saja. tapi memang keluar dari orangnya? Tidak, berarti orang di luar itu Ya. Istilahnya nggak ada kaitan dengan pemerintah negeri itu. Nggak ada. Berarti hoak ya. Berarti tetap mereka dengan kesombongannya ya, tetap menjadi merasa sebagai kelompok manusia yang diistimewakan yang menurut mereka, karena mereka merasa memiliki kekayaan yang banyak, memiliki banyak orang-orang yang kaya di dunia ini, sehingga mereka mampu untuk mewujudkan cita-citanya menguasai tanah Palestina dengan cara apapun. Masih seperti itu ya. Ya. Nah, berarti kalau kesimpulannya seperti itu kondisinya, karena saya juga mendapatkan berita kalau mereka bersikukuh untuk terus menjolimi Palestina, mereka akan dihancur leburkan semuanya. Jenengan juga tahu kan itu. Nah, saat ini sampai detik hari ini panjenengan berdialog dengan kami di sini, korban nyawa berarti dari masyarakatnya di luar bangunan dan fasilitas umum yang panjenengan ketahui sudah berapa korban jiwa dari mereka? Sudah ratusan. Ratusan baru. Berarti seluruh pasukan goib yang bareng dengan panjenengan saat ini tetap melanjutkan tugas, menunggu perintah selanjutnya gitu ya. Kami menunggu apa yang akan diperintahkan nanti. Nah, kalau dengan kekuatan saat ini panjenengan dan seluruh teman-teman yang tadi dari 110 kerajaan goib yang ditugaskan, melihat luasan area kerja lah, anggap area yang akan dihancur luluh lantakan. Kalau misalkan turun perintah karena kezoliman mereka tidak dihilangkan, kesombongan tetap didepankan, dan akhirnya turun perintah untuk membumi hanguskan dan menghabiskan mereka, butuh berapa lama kalau melihat luasan wilayahnya?
15 hari. 15 hari semuanya selesai. Ya. Habis luluh lantak. Ya. Dengan seisi-isinya. Tuh. Jadi memang susah ya. Sama sekali tidak ada perubahan cara pandang mereka, cara bersikap mereka dengan adanya kejadian, rentetan kejadian yang saat ini terjadi di sana. Sama sekali tidak merubah ya. Ya. Tidak merubah orang itu. Iya. Akan Tetap yakin terhadap keyakinan mereka yang sudah ditanamkan kemarin, informasinya dari kecil katanya kan. ya. Nah, yang ingin saya tahu di sini nih, sampai mereka mengorbankan segalanya, bahkan melakukan apapun, bahkan yang mereka sendiri mungkin tidak sanggup melakukannya pada melihatnya kalau itu terjadi pada keluarga mereka. Kezoliman yang sangat luar biasa dengan membunuh anak-anak, dengan memberikan racun genosida waktu itu. Sebenarnya doktrin seperti apa sih yang panjenengan ketahui yang ada di otak mereka itu? Doktrinnya itu seperti apa? Keyakinan seperti apa yang mereka pegang sehingga mereka begitu membenci Palestina lah, ataupun orang Islam khususnya, umumnya. Kalau dari bangsa manusia, itu tidak mudah untuk melihatnya. Iya makanya. Karena semuanya betul itu mempunyai peran. Dari pasukan-pasukan merah yang mempunyai peran. Semua yang terlihat itu bukan sosoknya manusia. Karena kalau dari bangsa kami itu masih bisa melihat. Tetapi manusia tidak bisa melihat sosok siapa di balik orang-orang yang ada di negeri itu. Semua sudah di luar kendalinya. Dan bukan manusia seutuhnya lagi. Kenapa orang itu begitu kejam, begitu sadis? Karena di dalam tubuhnya sudah tidak ada rasa saling membantu di antara manusia lainnya. Yang dia pikirkan, yang dia inginkan hanya untuk merebut negeri Palestina. Tapi saya kira kan, menurut saya bukan itu akar permasalahannya. Kalau permasalahannya cuma itu, dan saya tidak yakin kalau misalkan mereka berhasil merebut Palestina menjadi negara yang merdeka di situ, mereka berhenti berbuat zolim. Saya tidak yakin. Iya. Pasti akan ada kezoliman-kezoliman yang lainnya yang berimbas pada negara-negara lain, ya kan? Iya. Berarti kan sasaran utamanya bukan itu sebenarnya. Betul. Intinya yang memang mereka benci itu adalah orang-orang Islamnya kan? Iya. Bukan orang Palestinanya. Iya, karena di dalam tubuh mereka itu bukan manusia lagi. Iya, berarti misi si pasukan merahnya itu memang yang ingin dibantainya itu kan orang Islam. Iya. Karena mereka tidak suka. Iya. Oke. Jadi jangan pernah berharap orang-orang itu akan berpikir secara manusia. Gitu. Karena sudah tidak ada lagi manusia di dalam tubuhnya. Makanya kenapa mereka harus di bumi hanguskan. Karena akan berbahaya kepada manusia-manusia lainnya. Betul sekali. Iya. Apabila nanti mereka masih ada di muka bumi ini, banyak sekali kerusakan-kerusakan yang akan terjadi. Tetapi tidak
semudah apa yang dibayangkan. Karena mereka juga tidak ingin manusianya hancur. Mereka sekuat kemampuan mereka untuk melindungi manusia-manusianya. Tidak sedikit pasukan-pasukan kami yang terluka hingga hancur. Jadi panjenengan bersama pasukan menjalankan tugas juga sambil berperang dengan kelompok mereka kan? Iya, karena bukan manusia. Lalu hitungan tadi yang panjenengan sebutkan 15 hari itu sudah hitungan bersih, artinya bersamaan dengan panjenengan juga sambil berperang dengan mereka? Itu kalau diperintahkan untuk menghabiskan semua. Bisa 15 hari ya? Ya, Sekalipun terjadi perperangan dengan kelompok merah itu. betul. Atau mungkin juga nanti bisa ada bantuan yang bisa dikirim ke sana. Ya, Dan insya Allah kami juga sudah ada niat untuk beberapa hari ke depan untuk kami tugaskan untuk membantu pasukan yang ada di dalam kota, insya Allah. Nanti mudah-mudahan bisa bertemu dengan pasukan yang dari sini ya. ya. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kami tutup dialognya? Saya hanya ingin memberitahu saja. Ya. Di luar sana banyak sekali yang ingin menyerang tempat ini. Mereka tidak suka. Iya. Karena ketika dalam perjalanan saya melihat di sekitar sini banyak sekali. Banyak sekali yang ingin menyerang tempat ini. Tetapi mereka bukan dari sini. Dari luar sana. Ya. Hanya itu saja. Kami di sana masih menunggu perintah. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih panjenengan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat kami dan memberikan informasi terbaru terkini di Israel sana. Dan terima kasih juga info terakhir tadi yang menyampaikan bahwa banyak pasukan merah yang mungkin bersiap untuk menyerang tempat kami, dan kami terima itu sudah menjadi resiko perjuangan kami, dan kami doakan semoga panjenengan juga tetap semangat dan istiqomah menjalankan tugas-tugas tersebut. Terima kasih sekali lagi. Silahkan panjenengan kembali ke tempat tugasnya. Terima kasih. Saya sudah diterima di sini. Ya, sama-sama. Mohon maaf apabila ada yang tidak bisa saya sampaikan. Iya. Karena tidak mungkin semuanya saya sampaikan. Iya. Takut nanti ada yang mendengar. Itu akan berbahaya lagi. Iya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Saya pamit. Monggo. Allah. Sallallahu. Allah. Sedang jasadnya. Semua energi fisik yang mustahil Allah. Semua energi yang kembali pulih masuk Allah. Alhamdulillah para sedulur semuanya, baru saja tadi kita melakukan dialog ya dengan salah satu pasukan yang mendapatkan tugas saat ini di dalam kota berarti ya.
Jadi kalau panjenengan yang sudah mengikuti alur perjalanan ini pasti paham. Jadi ada pasukan yang memang tugaskan untuk membakar hutan, dan ini adalah kelompok pasukan yang mendapatkan tugas melakukan pembakaran di dalam kota dan membakar gedung-gedung, rumah-rumah, dan juga fasilitas-fasilitas umum, termasuk mengambil nyawa juga ya, karena sudah pernah saya sampaikan juga kalau ini adalah satu peringatan, sudah 2 kali peringatan ya, berarti ini SP2 ini berarti. Kalau ini masih dilanggar juga ya udah, berarti kartu merah ya. Total semuanya akan di bumi hanguskan dan diratakan berarti. Kalau mereka bersikukuh tetap melakukan kezoliman kepada rakyat Palestina tentunya. Dan mohon doanya dari para sedulur semua tadi ya, dapat informasi karena kita sering mengomentari kasus-kasus yang ada di Israel. Ternyata pasukan-pasukan merah atau pasukan-pasukan iblis dan jalan atau di sana itu mendeteksi ya, karena kita sudah mengirim pasukan, sudah membahas, ini menjadi satu kerugian buat mereka. Makanya kita diawasi dan tadi ada gerakan untuk menyerang. Kita doanya supaya kami di sini selalu diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi serangan-serangan tersebut. Mungkin hanya itu saja ya yang bisa kami sajikan. Silakan nanti diikuti part-part selanjutnya sampai benar-benar Palestina merdeka dan Israel hilang di muka bumi ini. Kami berdua mewakili tim Padepokan saya Siliwangi, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.